Rizik Syihab yang menyatakan perang. Di sini pun kita menganggap sebuah lelucon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang tanggapan dari Sekjen Pengurus Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yakni Bapak Ahmad Riyad Mustafa, berkaitan dengan pernyataan dari Habib Rizik Syihab yang dianggap menantang daripada Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Habib Rizik Syihab ini sudah mengeluarkan satu maklumat, di mana di dalam maklumat itu ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah bahwa Habib Rizik Syihab ini mengeluarkan tantangan berperang. Berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet, yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Intinya bahwa Habib Rizik Syihab ini memberikan tantangan berperang untuk para monyet, organisasi monyet, laskar monyet, dan jenderal-jenderal monyet. Yang ini tentu adalah bisa dipahami, yang dituju adalah Gus Fuad, PWI-LS, dan juga para tokoh yang merupakan penasehat-penasehat dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang di dalamnya adalah diantaranya Pak Jenderal Dudung dan juga Irjen Antor Carlian. Selain itu pun, Habib Rizik Syihab ini kemudian menyatakan bahwa dia siap berperang kapanpun dimanapun, tinggal tentukan waktunya. Enggak, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir, siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Kemudian dia pun meminta kepada Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk menginstruksikan kepada Panglima TNI dan juga Kapolri agar kemudian menangkap, memenjarakan Gus Fuad. Pak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI, jangan sampai perang ini Pak di negeri kita, Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Pernyataan di maklumat yang berikutnya adalah bahwa dia memerintahkan, menginstruksikan kepada para jamaah yang hadir saat itu untuk ketika pulang mereka mempersiapkan persenjataan.
mengasah golok, dan lain sebagainya dalam rangka menghadapi para monyet ini. Dan dia menyatakan tinggal tunggu instruksi atau komando dari Rizik Syihab ini. Pulang dari sini nanti siapin aja asal golok yang tajam, ya siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Robito jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus dijebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul. Atas pernyataan daripada Habib Rizik Syihab ini atau maklumat Rizik Syihab ini, kemudian PWI, pengurus pusat PWI Laskar Sabilillah merespon dan membuat pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen PWI Laskar Sabilillah Bapak Ahmad Riyad Mustafa. Adapun poin-poin yang disampaikan oleh Pak Sekjen PWI Laskar Sabilillah ini, yang pertama adalah bahwa PWI LS itu membackup apa yang dilakukan oleh Gus Fuad. Segenap lapisan, segenap rakyat akan membackup seluruh apa yang terjadi dengan Gus Fuad Pleret, perihal monyet. Artinya dalam hal ini PWI LS siap mendukung apa yang dilakukan oleh Gus Fuad, termasuk di dalamnya tentu ada langkah-langkah berkaitan dengan langkah-langkah hukum. Karena kita ketahui bahwa pihak daripada Habib Rizik Syihab ini pun melakukan langkah hukum terhadap apa yang dinyatakan oleh Gus Fuad. Dalam pernyataan Bapak Ahmad Riyad ini, bahwa justru Rizik Syihab ini lebih banyak menghina dan melecehkan. Jadi sekali ucapan yang kerak itu dibalas dengan puluhan ucapan-ucapan kerak yang dilontarkan oleh Rizik Syihab. Jadi pada dasarnya hinaan dan lecehan itu lebih banyak diungkapkan atau diucapkan oleh Rizik Syihab dibandingkan dengan Gus Fuad. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah menganggap bahwa tantangan dari Rizik Syihab ini hanya sekedar lelucon. Rizik Syihab yang menyatakan perang. Di sini pun kita menganggap sebuah lelucon. Lelucon belaka, jadi tidak menganggap serius apa yang diucapkan oleh Rizik Syihab ini. Ya, ini kan mungkin adalah sebagai salah satu pengalihan isu atau pengalihan terhadap sesuatu. Karena kita paham bahwa sebelum kejadian ini, di mana terjadi polemik nasab, di mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini membuat satu tesis yang sampai detik ini belum terbantahkan. Nah, pihak daripada Ba'lawi atau para habaib ini kemungkinan dalam analisa Bapak Ahmad Riyad Mustafa ini adalah sebagai pengalihan atas ketidaksanggupan menjawab apa yang ada di dalam tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Poin yang ketiga adalah meminta kepada aparat TNI Polri agar kemudian memproses daripada Habib Rizik Syihab ini. Kepada TNI Polri, kepada Bapak Prabowo, instruksi ataupun ajakan perang sudah cukup dengan bukti-bukti tersebut untuk mengadili dan menangkap. Karena di dalamnya adalah sudah jelas provokatif dengan memerintahkan menggunakan senjata tajam. Jelas sangat provokatif dan itu didukung oleh bukti-bukti. Terlihat dari video-video yang beredar di mana tidak terbantahkan bahwa apa yang dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab ini di dalamnya itu mengandung provokasi, mengandung hasutan dan ajakan-ajakan melakukan tindakan-tindakan di luar ketetapan peraturan-peraturan yang sudah ada di negara kita. Nah, ini hal yang ketiga yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Riyad Mustafa. Beliau pun menghimbau kepada PWI di seluruh tingkat agar terus waspada bahwa teruskan proses-proses hukum yang terjadi, pelaporan-pelaporan ataupun lain sebagainya, baik pidana maupun perdata. Tetapi artinya tetap waspada dan tetap kompak. Seluruh PWI LS di seluruh tingkatan tetap waspada, tetap lanjutkan proses-proses hukum terhadap klan Ba'lawi.
himbau kepada para muhibbin agar membuka hati, membuka mata, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah, melakukan pembelaan terhadap orang yang salah. Pada para muhibbin, saudaraku sebangsa, seiman, seislam, saudaraku setanah air, kami lahir dari niat sanubari untuk membela marwah Indonesia, marwah agama Islam, marwah ulama-ulama pribumi, dan marwah rakyat umat Islam di Indonesia. Maka berkaitan dengan hal ini, kita bisa menganalisa. Yang pertama adalah bahwa tantangan yang diucapkan oleh Habib Rizik Syihab ini direspon dengan respon yang cukup luar biasa oleh pihak PWI Pusat ini, oleh pihak Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Pusat ini. Jadi menganggapnya tidak terlalu serius, bahkan dianggap sebagai lelucon. Ya, walaupun kita lihat bagaimana keseriusan yang diucapkan oleh Habib Rizik Syihab itu ketika menyampaikan kalimat tantangan-tantangan ini. Bahkan tantangan ini bukan hanya diucapkan sekali, di dalam ceramahnya itu diucapkan sampai beberapa kali. Maka di sini terlihat keseriusan dan kesungguh-sungguhan daripada Rizik Syihab ini untuk menantang, berperang terhadap Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jadi seharusnya juga Pak Sekjen ini juga jangan terlalu santai, ya, tetap harus menanggapi dengan serius, tidak boleh menganggap sebagai lelucon. Ini kritikan untuk Pak Ahmad Riyad Mustafa. Jadi jangan menganggap sepele juga, tapi ini harus ditanggapi dengan serius, tapi tetap terkontrol, jangan sampai melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Lalu yang kedua yang dapat kita analisa adalah bahwa berkaitan dengan reaksi dari anggota-anggota PWI lainnya, maka perlu ada konsolidasi, perlu ada koordinasi yang baik, yang satu kata, satu bahasa, satu selaras dari pusat sampai bawah. Maka sudah selayaknya lah adalah pengurus pusat kemudian memberikan instruksi yang sama terhadap pengurus-pengurus yang lainnya, sehingga PWI Laskar Sabilillah menjadi satu suara, tidak melakukan tindakan yang parsial, tetapi semua satu komando atas perintah pimpinan pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jangan sampai terjadi bergerak tanpa instruksi atau komando dari pimpinan pusat. Ini harus dicermati, karena di lapangan atau di grassroots itu sudah mulai terjadi bentrokan-bentrokan. Dan ini harus segera disikapi dengan bijak oleh pimpinan pusat agar kemudian tidak timbul permasalahan-permasalahan baru berkaitan dengan hal ini. Lalu yang ketiga adalah bahwa upaya-upaya hukum itu harus tetap dilakukan. Pendekatan-pendekatan hukum harus tetap dilakukan. Tetapi tentu yang lebih elok dan bijak adalah bagaimana sesama antara pengurus pusat ini kemudian bisa islah, bisa kemudian saling berdamai antara satu dengan yang lainnya, bisa saling bertemu, kemudian berbicara dari hati ke hati, lalu utamakanlah kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia ini, agar kemudian jangan sampai jatuh korban secara sia-sia. Karena yang akan jadi korban itu bukanlah para elitnya, tetapi orang-orang bawahannya yang tentu mereka akan militan sekali untuk membela daripada yang diyakini sebagai organisasi yang layak dibela oleh mereka. Nah, oleh karenanya, himbauan untuk para pengurus pusat PWI Laskar Sabilillah agar kemudian ambil langkah hukum, tetapi tetap mengedepankan hal-hal yang sifatnya adalah musyawarah. Ya, walaupun kalau kita lihat pernyataan Rizik Syihab itu, dia tidak ada kompromi, artinya terus maju, tidak perlu lagi ada restoratif justice dalam bahasa Rizik Syihab itu. Tetapi kita sebagai sesama muslim tetap harus mengedepankan syura, bermusyawarah. Fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah di antara saudara-saudara kita. Nah, kita doakan bersama mudah-mudahan gejolak
di tengah-tengah masyarakat kita berkaitan dengan hal ini akan segera terselesaikan. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus tentang masalah ini. Jangan kemudian masalah ini baru kemudian ditangani ketika sudah ada korban nyawa di dalamnya. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.